Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Insya Allah semua sehat ya. Tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan, jaga imun tubuh. Pertemuan kali ini dengan Miss Widya kita akan membahas tema 9 subtema 3 tentang campuran. Tapi sebelumnya Miss Widya akan membahas dulu percobaan yang sudah kalian lakukan di rumah. Kalian sudah melarutkan beberapa zat dengan 2 jenis zat pelarut, ya kan? Kalian melarutkan gula, garam, teh, minyak, kecap, pasir atau tanah dengan air panas dan dengan air dingin. Sekarang kita bahas dulu untuk gula, garam, teh, dan kecap. Ya, ternyata keempat jenis zat terlarut ini akan melarut dalam waktu yang berbeda pada 2 jenis pelarut. Pada air panas mereka akan melarut dengan lebih cepat, sementara pada air dingin melarut lebih lambat. Kenapa? Karena air dingin dan air panas memiliki sifat yang berbeda. Air panas dapat mengikat zat di sekitarnya dengan baik dan dengan cepat, sementara air dingin itu agak lama, sehingga zat-zat yang tadi kalian campurkan akan tercampur lebih lambat pada air dingin atau air keran, sementara pada air panas tercampur lebih cepat. Paham? Nah, selanjutnya kalian mencampurkan juga minyak dengan air panas dan air dingin, serta pasir atau tanah dengan air panas dan air dingin. Pada kedua campuran ini tidak masalah, mau air dingin, air panas, dua-duanya ternyata tidak tercampur secara merata. Kenapa coba alasannya? Nah, ternyata minyak dan pasir atau tanah ini merupakan zat yang bersifat hidrofobik. Apa sih hidrofobik? Hidrofobik itu artinya menolak berikatan dengan air, atau dia tidak suka dengan air, sehingga ya begini keadaannya. Minyak ada di atas, kemudian endapan pasir atau tanah ada di bawah, karena mereka kedua zat terlarut ini tidak menyukai air. Sementara pada campuran yang lain, gula, garam, dan lain-lain, itu mereka bersifat, zat terlarutnya bersifat hidrofilik. Hidrofilik itu maksudnya gula, garam, dan lain-lain menyukai air, sehingga dia terlarut dengan sempurna. Nah, dari kelarutannya ini terlihat bahwa air dengan gula sudah tidak dapat dipisahkan lagi, demikian juga dengan garam dengan air. Nah, sudah tidak dapat terpisahkan atau terlihat perbedaannya secara fisik. Sementara pada larutan minyak dan air, tanah dengan air, terlihat perbedaannya secara fisik. Kita bisa identifikasi sendiri nih, yang mana air, yang mana minyak, yang mana endapan tanah, ya kan? Nah, sehingga kedua jenis campuran ini disebut dengan campuran homogen dan heterogen. Nah, itu pembahasan untuk pertemuan sebelumnya. Selanjutnya kita akan bicara tentang pemisahan campuran. Kalian tahu tidak? Ternyata kedua jenis campuran ini bisa dipisahkan, terutama campuran heterogen. Secara fisik sudah terlihat nih, yang mana minyak, yang mana tanah atau pasir. Sehingga kedua campuran ini bisa dipisahkan hanya dengan cara disaring. Tentu proses penyaringannya berbeda. Kalau ini bisa disaring dengan cara sederhana, kalau ini ada proses penyaringan tertentu. Sementara campuran homogen itu dipisah dengan cara yang cukup rumit, ya. Butuh proses pemanasan terlebih dahulu, kemudian bisa akhirnya diekstraksi menjadi bentuk awal atau menjadi bentuk pelarut murni dan terlarut murni. Nah, proses pemisahan tersebut dikenal dengan proses destilasi. Apa itu destilasi? Destilasi adalah proses pemisahan larutan dengan cara memanaskan pada suhu yang sangat tinggi sehingga terbentuk uap. Nah, uap tadi akan ditemukan dengan suhu yang sangat dingin. Nah, sehingga dihasilkan embun. Nah, embun tadi merupakan hasil akhir yang diharapkan. Ya, merupakan hasil akhir yang diharapkan. Nah, kira-kira menurut kalian apa sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari proses destilasi tersebut? Nah, benar. Untuk menjaga ketersediaan air bersih, di mana sekarang di permukaan bumi, jumlah air bersih untuk kebutuhan makhluk hidup
itu sudah semakin sedikit dibanding tuntutan kebutuhan dari makhluk hidup itu sendiri, ya. Nah, akhirnya manusia menemukan cara sendiri untuk memisahkan antara air yang tercampur dengan zat-zat lain sehingga ditemukan air murni atau dihasilkan air murni. Contohnya, nah zaman sekarang air laut itu bisa diubah atau didestilasi sehingga menghasilkan air murni dan pada akhirnya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, bisa diminum, bisa digunakan untuk mandi dan lain-lain, ya. Nah, selain kebutuhan air, kebutuhan manusia akan bahan bakar juga dalam pembuatannya melewati proses destilasi. Seperti kalian ketahui bahwa minyak bumi itu berasal dari endapan fosil makhluk hidup yang tersimpan di dalam perut bumi selama ribuan tahun atau jutaan tahun. Nah, endapan tersebut sudah bercampur dengan bermacam-macam zat yang ada dalam perut bumi. Nah, bagaimana cara memisahkannya? Yaitu dengan proses destilasi. Nah, untuk lebih lanjut memahami proses destilasi seperti apa, Miss Yudi akan sediakan video berikutnya. Tolong ditonton dan disimak dengan baik. Oke, video yang ini akan Miss Yudi akhiri. Selanjutnya, kalian tonton video tentang proses destilasi. Oke, itu saja penjelasan dari Miss Yudi. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Miss Yudi sampaikan. Miss Yudi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sekitar abad ke-8 Masehi, di Persia, sekarang dikenal sebagai Iran, Jabir ibnu Hayyan, yang dikenal dengan nama latin sebagai Jaber, telah mengembangkan teknik penyulingan yang lebih efektif untuk memisahkan campuran homogen menjadi zat-zat penyusunnya. Sebelumnya teknik ini untuk pertama kalinya telah ditemukan oleh orang Babilonia, sekarang dikenal sebagai Irak, pada sekitar milenium kedua sebelum Masehi. Teknik tersebut diwujudkan oleh Jabir dalam bentuk seperangkat penyuling yang kemudian dinamakan elembik. Kata elembik berasal dari kata bahasa Arab al-imbik yang berarti sesuatu yang menyuling. Elembik menjadi inspirasi kimiawan modern dalam metode penyulingan yang telah digunakan dalam ilmu kimia saat ini dan dikenal sebagai metode distilasi atau penyulingan. Tanpa kita sadari, fenomena distilasi sering terjadi di sekitar kita. Salah satu di antaranya diperlihatkan pada peristiwa merebus air. Saat air mulai mendidih, penguapan mulai berlangsung. Menurutmu, apa yang akan terjadi pada uap jika uap tersebut dikontakkan dengan benda yang lebih dingin? Ketika uap dikontakkan dengan benda yang lebih dingin, ternyata uap spontan berubah fase menjadi cair. Peristiwa perubahan uap menjadi cair dinamakan kondensasi. Fenomena penguapan dan kondensasi kemudian dimanfaatkan oleh manusia dalam metode pemisahan campuran homogen dengan metode distilasi. Bagaimana fenomena penguapan dan kondensasi dapat diterapkan dalam metode distilasi? Metode distilasi bekerja berdasarkan perbedaan titik didih zat-zat penyusunnya. Contohnya pada penyulingan air laut. Pada larutan tersebut, air yang memiliki titik didih lebih rendah menguap lebih dahulu daripada garam yang memiliki titik didih lebih tinggi, sehingga air mulai memisahkan diri dari larutan saat suhunya mencapai titik didihnya. Uap air tersebut lalu dikondensasikan atau didinginkan
dengan mentransfer panasnya ke udara sehingga uap kembali ke fase cairnya dalam bentuk air murni. Cairan yang didapatkan dari metode distilasi dinamakan distilat. Saat ini alembik telah berkembang hingga menjadi alat penyuling modern yang telah digunakan di laboratorium saat ini. Secara umum, peralatan distilasi sederhana terdiri dari bunsen, boiler, kondensor, dan wadah penampung distilat. Kondensor dilengkapi dengan lubang masuk air pendingin pada bagian bawah dan lubang keluar air pendingin pada bagian atas. Keduanya berfungsi untuk menghasilkan sirkulasi air pendingin di dalam kondensor, sehingga suhu kondensor tetap terjaga pada suhu lebih rendah daripada uap air. Pada boiler dipasang termometer untuk mengetahui kenaikan temperatur tiap saat. Saat mulai dipanaskan, suhu campuran mulai meningkat. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah menguap terlebih dahulu. Uap lalu dialirkan menuju kondensor. Di sini uap didinginkan oleh air pendingin agar mengembun menjadi titik-titik cairan. Karena mempunyai kemampuan menyerap panas lebih besar dibandingkan dengan udara, air digunakan sebagai medium pendingin sehingga uap lebih mengembun. Kemudian titik-titik cairan tersebut ditampung di dalam wadah penampung. Apabila pemanasan terus dilakukan sampai seluruh air laut dalam boiler menguap, maka akan didapatkan dua komponen larutan yang benar-benar terpisah satu sama lain, yaitu garam dan air murni. Menurutmu, apakah air hasil distilasi aman untuk diminum? Dewasa ini kita tidak bisa lepas dari kebutuhan akan minyak bumi. Tahukah kamu bagaimana minyak bumi didapatkan dan bagaimana bahan bakar dan berbagai produk dapat dihasilkan darinya?
Minyak mentah atau biasa dikenal sebagai minyak bumi didapatkan dengan cara pengeboran terhadap kerak bumi sampai menembus lapisan yang mengandung minyak. Karena merupakan campuran homogen dari zat-zat yang berbeda, maka minyak bumi hasil pengeboran tidak dapat langsung dimanfaatkan. Minyak bumi tersebut harus diolah terlebih dahulu untuk mendapatkan zat-zat penyusunnya secara terpisah. Karena merupakan campuran homogen dari zat-zat yang berbeda, maka minyak bumi hasil pengeboran tidak dapat langsung dimanfaatkan. Minyak bumi tersebut harus diolah terlebih dahulu untuk mendapatkan zat-zat penyusunnya secara terpisah.